Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar Telekomunikasi. Di unit 8 ini kita akan membahas tentang pulse modulation dan pulse code modulation. Nah, yang pertama kita akan membahas pulse modulasi terlebih dahulu. Nah, pulse modulasi atau modulasi pulsa itu di sini kita akan menggunakan sinyal informasi berupa deretan pulsa-pulsa. Nah, pembawa yang berupa pulsa-pulsa ini kemudian akan dimodulasi oleh sinyal informasi, sehingga parameternya berubah sesuai dengan besarnya amplitudo sinyal informasinya. Nah, untuk tipe-tipe dari modulasi pulsa ini, yang pertama itu ada pulse amplitude modulation atau PAM. Yang kedua itu ada pulse width modulation atau PWM, dan yang ketiga itu ada pulse position modulation atau PPM. Nah, pulse code modulation itu juga termasuk salah satu tipe pulse modulation ini. Tapi pulse code modulation akan kita bahas di praktikum setelah pulse modulation ini. Nah, langsung saja kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu tentang pulse amplitude modulation atau PAM. Nah, untuk melakukan percobaan pulse amplitude modulation ini, kita membutuhkan dua masukan, yaitu ada data in dan carrier in. Di sini data in kita akan mengambil dari blok variabel sinyal generator. Di sini kita menggunakan yang sin, sinyal sinusnya. Kemudian kita hubungkan ke data in. Nah, kemudian di sini untuk carrier in-nya kita akan menggunakan variabel sinyal generator yang square. Nah, kita hubungkan dari sini, kita masukkan ke carrier in-nya. Nah, untuk besarnya sendiri, untuk variabel sinyal generator yang sin ini kita atur besarnya sebesar 500 Hz, dan yang variabel sinyal generator yang square ini kita atur besarnya sebesar 15.000 Hz. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran nih di TP1 dan TP2. Nah, untuk di TP1 kita akan menghubungkan probe CH1 dari osiloskop. Kemudian di TP2 kita hubungkan dengan probe CH2 dari osiloskop. Untuk di TP2-nya. Oke. Selanjutnya kita nyalakan powernya nih. Nah, dari pengukuran di TP1 dan TP2 ini didapatkan sinyal sebagai berikut. Sinyal dari TP1 itu ditampilkan oleh channel 1 di sini yang berwarna kuning, dan sinyal dari TP2 itu ditampilkan oleh CH2 atau sinyal yang berwarna hijau. Nah, di sini kalau kita lihat sinyal informasinya itu dia berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi 500 Hz. Kemudian untuk sinyal carrier-nya ini di sini kita akan menggunakan sinyal pulsa. Sinyal pulsa ini mempunyai frekuensi sebesar 15.000 Hz. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pengukuran di TP3. Nah, untuk melakukan pengukurannya di sini kita memindahkan probe CH2 osiloskop ke TP3. Nah, TP3 ini merupakan sinyal termodulasinya. Dia didapatkan dari proses modulasi antara TP1 dan TP2 atau sinyal data dan sinyal carrier-nya. Nah, proses modulasinya ini dilakukan di commutating switch. Nah, maka keluarnya itu TP3. Nah, berikut ini yang di bawah, yang di CH2 itu atau sinyal yang berwarna hijau, ini adalah sinyal termodulasinya yang didapat dari TP3. Kalau kita lihat dari sinyal termodulasi ini, dia perubahan amplitudonya itu mengikuti sinyal informasinya. Setelah memahami sinyal termodulasi ini dari proses modulasi pulse amplitude modulation, selanjutnya kita akan melakukan demodulasi pada sinyal ini. Nah, untuk melakukannya kita bisa matikan dulu powernya, dan kita cabut dulu probe osiloskopnya. Kemudian dari keluaran pump out ini
kita hubungkan ke pump in di sini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengukuran di TP5 dan TP1 untuk membandingkan sinyal masukan dan sinyal keluarannya. Nah, untuk proses demodulasinya sendiri di sini masukan dari pump in dia akan melewati low pass filter. Nah, di low pass filter ini sinyal yang berfrekuensi tinggi dari sinyal carrier-nya itu akan diblok. Yang diloloskan itu hanya sinyal berfrekuensi rendah atau sinyal informasinya. Nah, langsung saja kita ukur. Ini dihubungkan ke CH2 osiloskop TP5-nya, kemudian TP1-nya kita hubungkan ke CH1-nya. Jangan lupa kita nyalakan dulu powernya. Nah, setelah kita nyalakan powernya, di sini didapatkan grafik dari data in dan data outnya. Nah, kalau kita lihat sinyal data in dan data out ini dia punya frekuensi yang hampir sama, walaupun ada perbedaan sedikit kalau kita lihat dari angkanya di sini yang tertampil. Nah, tapi perbedaan yang cukup besar itu terjadi di amplitudenya. Nah, untuk perbedaan ini kenapa nanti akan dibahas saat percobaan. Maksud saya saat praktikum. Nah, sekian untuk percobaan yang pulse amplitude modulation. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan pulse width modulation atau PWM. Nah, di percobaan yang kedua tentang pulse width modulation ini, di sini kita juga membutuhkan sinyal masukan data in dan carrier in untuk pembawanya. Nah, namun di sini kalau tadi kita menggunakan carrier-nya itu yang square, di sini kita akan menggunakan yang sawtooth atau yang gigi gergaji. Nah, langsung saja kita ambil dulu untuk sinyal informasinya. Kita menggunakan variable sinyal generator yang sin. Kita hubungkan ke data in. Kemudian untuk carrier-nya kita ambil dari variable sinyal generator yang sawtooth. Di sini kita masukkan ke carrier in. Nah, di sini nilai dari variabel sinyal generator yang sin itu sama sebesar 500 Hz seperti percobaan sebelumnya, dan yang sawtooth ini kita atur sebesar 4000 Hz. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengukuran di TP6 dan TP7 untuk melihat sinyal data in dan sinyal carrier in-nya. Untuk sinyal data in-nya di TP6 kita ukur dengan CH1 osiloskop, dan untuk TP7-nya kita ukur dengan CH2 osiloskop. Seperti ini. Nah, setelah terpasang, kita nyalakan powernya. Terus kita lihat tampilan pada osiloskopnya. Di sini didapatkan sinyal yang di atas ini merupakan sinyal datanya. Kemudian yang di bawah ini dia merupakan sinyal carrier-nya berbentuk gigi gergaji. Nah, kalau kalian lihat juga di sini ada keterangan frekuensinya. Sudah sesuai untuk frekuensi sinyal datanya itu 500 Hz dan sinyal frekuensinya itu 4000 Hz. Nah, kemudian kita akan melakukan pengukuran juga di TP8 untuk melihat sinyal termodulasinya. Di sini kita matikan dulu powernya, kemudian bisa kita pindahkan dari CH2 osiloskop ini ke TP8. Nah, di sini kita akan langsung bandingkan dengan TP6 atau sinyal informasinya. Nah, langsung kita nyalakan. Nah, sinyal dari TP6 ini tadi dia akan dimodulasikan dengan carrier sinyal TP7 oleh blok komparator ini. Di blok komparator ini nanti akan dilakukan proses modulasi, kemudian sinyalnya itu ditampilkan oleh TP8. Nah, bisa kita lihat di layar osiloskop sinyal yang tertampil dari TP6 dan TP8. Sinyal TP6 itu ditampilkan di atas oleh CH1 yang berwarna kuning, dan sinyal TP8 ini ditampilkan di bawah oleh CH2 yang berwarna hijau. Nah, untuk sinyal termodulasinya sendiri di pulse width modulation ini, kalau kalian lihat nih di sini
dia lebar pulsanya itu berbeda-beda. Dia ada yang lebarnya sempit, terus ada yang lebar juga yang luas. Nah, saat dia amplitudonya itu tinggi atau bernilai 1, nah di sini dia lebar pulsanya akan semakin lebar. Kemudian saat amplitudonya itu rendah atau di lembahnya, dia lebar pulsanya itu akan semakin menipis, akan semakin sempit. Nah, itu mungkin sedikit karakteristik dari pulse width modulation ini, dari sinyal termodulasinya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas pada saat praktikum. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke proses demodulasi dari pulse width modulation ini. Nah, untuk proses demodulasinya sama seperti tadi, kita akan menghubungkan dari PWM out ini ke PWM in. Sebelumnya kita matikan dulu powernya. Nah, kita cabut dulu ini untuk memudahkan. Nah, kita hubungkan nih dari PWM out ini dia menuju PWM in. Nah, sama seperti tadi di proses demodulasi ini kita menggunakan low pass filter. Nah, tadi telah dijelaskan low pass filter itu fungsinya buat apa. Nah, di sini langsung saja kita bisa mengukur sinyal data out di TP10 dan sinyal data in di TP6 untuk membandingkannya. Nah, kita hubungkan CH2 osiloskop ke TP10 atau sinyal data out dan sinyal dari CH1 osiloskop itu ke TP6 atau data in-nya. Kemudian bisa kita nyalakan lagi power supply-nya dan lihat di layar osiloskop. Nah, di sini kita akan mendapatkan perbandingan dari sinyal data in dan sinyal data outnya atau sinyal hasil demodulasinya. Nah, kedua sinyal ini kalau kalian lihat di sini dia memiliki frekuensi yang hampir sama dan amplitudonya pun hampir sama. Cuman di sini ada perbedaan waktunya atau terjadi delay. Oke, setelah memahami tentang proses modulasi dan demodulasi pulse width modulation ini, selanjutnya kita akan membahas modulasi yang ketiga dari pulse modulation ini, yaitu pulse position modulation. Untuk percobaan pulse position modulation ini atau PPM ini, kita masih menggunakan data in pada TP6 dan carrier in pada TP7. Nah, di sini kan ada blok komparator tuh. Nah, di blok komparator ini tadi sinyal TP6 dan TP7 itu ada yang masuk ke TP8 yang dimodulasi untuk PWM out, dan di sini juga ada yang masuk ke monostable multivibrator. Nah, untuk fungsi dari monostable multivibrator ini coba kalian baca di modul, karena di modul sudah dijelaskan fungsi dari monostable multivibrator ini. Nah, untuk mengukur keluaran dari PPM out, kita akan mengukur di TP11. Nah, kita langsung saja karena tadi kan TP6 dan TP7 itu sudah kita ukur. Maka di sini kita langsung aja ngukur di TP11. TP11 itu dikonekkan ke CH2 osiloskop. Dan di TP6 itu dihubungkan dengan CH1 osiloskop. Nah, bisa kalian lihat di sini di layar osiloskop ini ditampilkan sinyal dari TP6 yang di atas, sinyal data in-nya, kemudian yang di bawah itu merupakan sinyal dari PPM out atau sinyal termodulasi PPM. Nah, di sinyal termodulasi PPM ini dia amplitudo pulsa dan durasi pulsanya itu tetap konstan, namun posisi pulsanya itu bervariasi sesuai dengan nilai sampel sinyal pesannya atau sinyal datanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung masuk ke percobaan yang demodulator untuk pulse position modulation ini. Nah, untuk demodulatornya ini di sini kalau kalian lihat di sini ada blok yang bernama PPM to PWM converter. Nah, jadi dari keluaran PPM ini
kita akan hubungkan ke ppm in dulu. Nah, di ppm in ini nanti dia dari ppm di-convert ke bentuk sinyal PWM. Nah, dari sinyal PWM ini keluaran TP13 nanti dihubungkan ke PWM in. Nah, kita langsung coba aja. Di sini kita matikan dulu power supply-nya. Kita cabut juga untuk kabel probe-nya dari oscilloscope. Nah, di sini keluaran dari ppm out itu kita hubungkan ke ppm in seperti ini. Nah, di sini kan udah jadi masukkan tuh ppm in, dia masuk ke blok ppm to pwm converter. Di blok ppm to pwm converter ini sinyal ppm in di-convert menjadi pwm out. Jadi sinyal ppm in ini akan sama dengan PWM out. Kemudian dari PWM out ini kita jadikan masukan untuk PWM ini nih. Nah, seperti ini. Nah, baru setelah masuk ke sini dia melalui low pass filter. Nanti dia didapatkan sinyal keluarannya atau data outnya di TP10. Nah, di sini kita lakukan lagi pengukuran dari TP6 dengan menggunakan probe CH1 oscilloscope dan TP10 dengan menggunakan probe CH2 oscilloscope. Oke, seperti ini. Nah, terus bisa kita nyalakan powernya. Nah, di sini dari grafik yang kita dapatkan bisa kita lihat dari kedua grafik ini dia memiliki frekuensi yang sama dan amplitudonya memiliki sedikit perbedaan. Cuman kalau kalian perhatiin lagi nih, dari sinyal ini dia hampir sama keluarannya kayak pulse width modulation, karena yang atas ini merupakan sinyal data in dan bawah ini merupakan sinyal data out, dan sama-sama diukur dari TP6 dan TP10. Seperti itu. Nah, sekian praktikum tentang pulse modulation ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, baik, Eka. Dia selanjutnya akan di sini kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan percobaan pulse code modulation atau yang bisa disebut dengan PCM. Di sini saya menggunakan beberapa bantuan alat. Di antaranya saya menggunakan bantuan modul dari frekuensi division multiplexing, dan juga saya memerlukan bantuan modul pulse code modulation itu sendiri serta satu buah power supply. Untuk peralatan yang digunakan kurang lebih sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu beberapa buah kabel probe dan bantuan dari capit buaya. Selanjutnya kita akan hubungkan antara input dari analog input ini yang dimiliki oleh pulse code modulation dengan salah satu variabel untuk membangkitkan sinyal kontinu ya, yang dapat kita atur baik frekuensinya dan amplitudenya. Maka dari itu kita memerlukan bantuan modul frekuensi division multiplexing ini. Oke, kita hubungkan. Ini kita gunakan karena kita dapat mengatur besaran amplitudenya serta besaran frekuensi yang diinginkan. Oke, sekarang kita nyalakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bagaimana bentuk representasi sinyal yang muncul dari rangkaian ini. Nah, sekarang kita pastikan bahwa pada pulse code modulation ini terdapat sebuah switch yang terletak di bawah dari latch dan shift register. Kita pastikan arahnya adalah ke arah yang 4 bit. Bukan yang 3 bit yang atas ini ya. Kita pastikan arah itu ke bawah yang 4 bit. Nah, ini untuk apa? Ini bertujuan untuk agar representasi sinyal yang muncul itu merupakan bentuk dari biner 1 1 1 1. Jadi punya 4 bit biner gitu tuh. Sedangkan kalau kita ini gunakan 3, nanti TP1-nya tidak akan merepresentasikan sinyal apapun gitu tuh. Jadi kita pakai yang 4 bit di sini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal pada TP1 dan TP2. Nah, di sini karena saya menggunakan osiloskop yang baru, ya, maka untuk yang
capit merah ini akan digunakan pada TP1 atau pada channel 1, dan untuk yang capit buaya yang hitam ini akan digunakan pada channel 2 atau pada TP2. Oke ya. Oke. Nah, ini merupakan bentuk sinyal yang muncul dari pengukuran pada TP1 dan TP2. Akan saya atur. Sebentar. Yang kuning ini yang TP1 ya. Sedangkan yang berwarna hijau ini yang di TP2. Akan saya atur. Volt per diff-nya saya gunakan di sini 5 volt. Time per diff-nya saya gunakan 80. Bentar. 80 mikrosecond ya, 80 mikrosecond untuk time per diff-nya digunakan. Ini channel 1 dan ini channel 2, ini TP1 dan ini TP2 ya. Nah, ini juga kita dapat lihat berapa frekuensinya, periodenya, nilai rata-rata tegangan yang digunakan, minimum dan maksimumnya juga ada ya di sini. Oke. Selanjutnya kita pindahkan dari pengukuran TP1 dan TP2, kita pindahkan ke TP3 dan TP4. Seperti biasa, untuk kamera ini saya letakkan di TP3. Ini TP3, dan yang hitam ini akan saya letakkan di TP4. Oke. Baik, bentuk grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Oke, ini udah tertata rapi ya. Nah, ini untuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Silakan di screenshot dan dimasukkan ke dalam belangko percobaan. Ini coba kita perkecil lagi mungkin time per diff-nya ya. Time per diff-nya 400 mikrosecond. Kemudian untuk voltnya yang digunakan, volt diff-nya adalah sebesar 5 volt baik pada channel 1 maupun pada channel 2. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bagaimana bentuk input sinyal analog yang diberikan dari frekuensi division multiplexing modul ini ya. Kita manfaatkan pada channel 1 sinyal generatornya untuk membangkitkan sinyal analog pada analog ini nih ya, yang akan digunakan untuk melakukan proses pulse code modulation ya. Oke, caranya sederhana. Kita lepas terlebih dahulu. Kita gunakan salah satu capitnya ya. Nah, ini kita capitnya di sini. Oke ya, kita di sini. Masukkan ya. Sebentar, kita lepas aja deh. Kena ground ya, sorry. Oke ya, supaya dia nggak kena ground. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, ini merupakan bentuk grafik yang muncul dari pengukuran pada analog in. Saya akan sesuaikan terlebih dahulu. Yang per kita taruh, channel 2 nya kita matiin dulu ya biar enak melihatnya. Oke ya. Oke, measure. Nah, ini merupakan ini merupakan hasil pengukuran dari sinyal analog yang kita masukkan tadi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa nilai maksimum tegangannya adalah 1,32 volt ya. Yang ini nih. Masih 1,32 volt ya. Nah, sekarang coba saya turunkan sedikit. Nah, dia bisa turunkan tuh karena kita kita manfaatin dari sinyal generator punyanya si frekuensi division multiplexing. Ya, itu kayak gitu tujuannya kita make. Nah, oke ya. Ini misalkan kita pakainya berapa ya? Misalkan ya. Coba kita lihat modul. Nah, misalkan kita pakai di 900 ya. Nah, ya 60 ya. Ini 960 ya. Ini rata-ratanya. Volt per diff coba kita perbesar. Ya, sorry, salah. Oke ya. Kurang lebih seperti itu bentuk sinyalnya. Silahkan di screenshot dan di capture, dimasukkan ke dalam belangko percobaan.
Nah, selanjutnya kita akan mengukur bagaimana bentuk sinyal RAM out ya, yang di atas sesi analog ini bentuknya dengan osiloskop tadi. Nah, caranya gampang. Ini kita lepas dulu. Nah, ini kita pakai bantuan capit buaya ya. Oke. Nah, akan saya tampilkan. Nah, sinyal keluarannya kurang lebih akan seperti ini. Akan kita sesuaikan terlebih dahulu. Ini sinyal ini ya, gergaji ya, bentuknya ya. Oke, kelihatan jelas ya. Nah, untuk data pengukurannya kurang lebih seperti itu didapatkan. Untuk frekuensinya kurang lebih sekitar 1 kHz ya, 1 kHz. Kemudian untuk nilai tegangan maksimum minimumnya juga terlihat jelas. Untuk maksimumnya 1,2 volt, peak to peaknya sebesar 2,5 ya, sekitar 2,5. Nah, silakan ini di screenshot dan dimasukkan ke dalam belangko percobaan dan dicatat nilai-nilai yang dirasa perlu untuk dicantumkan pada belangko. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bagaimana bentuk sinyal yang terrepresentasikan setelah melalui proses locked yang ini ya, dari TP5, 6, 7 sampai 8. Oke. Ini kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 probe kembali. Seperti biasa, untuk probe yang berwarna merah akan saya tempatkan pada channel 1 dan probe yang berwarna hitam akan saya tempatkan pada channel 2. Nah, saya hubungkan probe yang merah ini pada TP5 sebagai channel 1 dan probe yang hitam ini pada TP6 sebagai channel kedua. Nah, ini kita pastikan tidak bersentuhan keduanya. Nah, ini merupakan bentuk tampilan grafik yang direpresentasikan dari hasil pengukuran tadi. Akan saya coba atur terlebih dahulu volt per diff-nya. Kita perkecil sebentar. Nah, tampilannya kurang lebih menjadi seperti ini. Oke ya, kita coba measure terlebih dahulu. Ini untuk nilai pada channel 1 ya. Pada channel 1 didapatkan untuk frekuensinya adalah yang tertera di sini ya. Untuk peak to peak-nya juga tertera di sini. Silahkan dicatat dan di screenshot ya. Ini biar jelas. Oke. Selanjutnya ini merupakan untuk yang channel 2-nya. Ini untuk measure-nya atau pengukurannya, silahkan dicatat. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran terhadap bentuk dari representasi sinyal yang dihasilkan dari TP7 dan TP8 ini ya, setelah melalui proses locks ini. Oke. Nah, kurang lebih bentuk grafik yang ditampilkan adalah seperti ini. Ini keadaan pada channel 1 maupun pada channel 2, di mana sinyal di TP1 ini yang atas ini merepresentasikan sinyal pada TP7 ya, sedangkan yang warna biru ini yang ada pada TP2 ini merepresentasikan sinyal pada TP8. Oke, silakan dicatat kalau ingin melihat measure-nya. Kurang lebih seperti ini pada channel 1. Oke, sedangkan ini pada channel 2. Kita lihat measure-nya. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk measure-nya. Oke ya. Silakan dicatat jika ingin dicatat. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal yang terrepresentasikan dari hasil ini ya, sampling ini ya. Caranya cukup sederhana, kita bisa langsung menghubungkannya pada PCM out ini. Ya, tapi mungkin akan lebih baik ketika kita menggunakan bantuan dari kabel probe ini ya. Kita hubungkan seperti ini ya, dan kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal yang terrepresentasikan seperti itu ya. Nah, kurang lebih ini bentuk sinyal yang terrepresentasikan dari hasil sampling tadi ya. Mungkin kalau ketika kita atur
time per diff-nya. Volt per diff juga kita atur supaya dapat terlihat ya, mungkin segini ya besar ya. Oke. Sekarang ini measure-nya silahkan dicatat jika ingin dicatat. Nah, selanjutnya di stop, kita lihat bagaimana bentuk grafik yang muncul di sini ya. Oke, ini kayaknya harus pas satu gelombang. Saya pasin. Nah, mungkin ini tampilan satu gelombang utuhnya ya, kurang lebih seperti ini. Silakan jika ingin di capture atau di screenshot. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbandingan bentuk sinyal input dengan sinyal outputnya. Oke, yang dimaksud dengan sinyal inputnya adalah sinyal masukan pada analog ini. Ya, kita kaitkan cakit buayanya. Ya, seperti itu. Ini juga masih terkait kan ya. Oke. Ini merupakan bentuk grafik yang terrepresentasikan ya. Sinyal yang kuning ini merupakan bentuk grafik dari sinyal analognya atau sinyal input kita, sedangkan yang berwarna hijau ini berwarna biru ya. Berwarna biru ini merupakan sinyal outputnya atau setelah dilakukan proses sampling. Oke. Kita coba atur terlebih dahulu. Oke, ini serba salah ya ngaturnya ya. Oke, kalau gitu saya off-kan terlebih dahulu untuk channel 2-nya. Nah, ya, ini bentuk sinyal inputnya, carrier-nya, dan ketika kita measure atau kita ukur, maka kita dapatkan nilai tegangan peak to peak-nya ya. Ini saya turunkan terlalu tinggi. Sekitar 900. Ini mungkin sekitar 880 volt ya. 960 volt, 960 milivolt ya, kurang lebih sekitar segitu. Nah, maka untuk output yang didapatkan atau proses dari hasil proses sampling ini kurang lebih adalah seperti ini. Ini kita ubah terlebih dahulu time per diff-nya agar terlihat. Lalu kita pause. Ya, kita pause. Nah, didapatkan grafik kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, ini grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, kita off-kan channel satunya dan kita measure kurang lebih seperti ini. Oke ya, ini hasil pengukurannya, silahkan jika yang dicatat. Ini merupakan sinyal keluarannya ya. Oke, kita stop. Saya tampilkan keadaan utuhnya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita on-kan kembali. Kita gunakan pada channel 1 ini dan kita ubah nilai apa ya? Ini kita matikan dulu channel 2-nya. Kita ubah nilai tegangan peak to peak-nya menjadi ini. Kita measure terlebih dahulu. Ini misalkan di 1,6 ya. Sekitar 1,6. Ya 1,6 lah ya. Tegangan peak to peak-nya. Nah, seperti itu, maka kita akan mendapatkan bentuk grafik kurang lebih seperti ini. Channel 2-nya kita aktifkan, volt per diff kita atur, kita pause, kita off-kan. Nah, didapatkan grafik seperti ini. Oke, silakan jika ingin di capture dan dimasukkan ke dalam belangko. Selanjutnya kita matikan channel satunya, kemudian kita aktifkan measurement. Nah, di sini terlihat nilai measure atau pengukuran yang didapatkan dari hasil proses sampling ini. Oke, ini jika ingin kita lihat nilai keduanya, ya, nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita pause. Silakan jika ingin di capture. Di sini kita hanya gunakan dua data tadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses konversi dari sinyal digital menjadi sinyal analog kembali. Nah,
untuk input digitalnya kita gunakan hasil sinyal dari PCM out ini atau hasil sinyal analog yang sudah kita representasikan dalam bentuk discrete melalui rangkaian proses ini. Ini kita jadikan sebagai input lagi ya. Lalu kita hubungkan di PCM in. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat langsung melakukan pengukuran terhadap bagaimana representasi data ketika pertama ketika melalui di TP9 ya, atau setelah melalui proses sinkron detektor. Oke, ini bisa kita langsung kaitkan propnya di TP9 ya. Baik, ini merupakan bentuk representasi sinyal yang didapatkan dari pengukuran TP9 atau setelah melalui proses sinkron detect ya. Nah, jadi dari sinyal PCM in tadi atau dari sinyal hasil proses sampling tadi kita masukkan ke dalam proses sinkron detektor, maka didapatkan sinyal seperti ini. Ini coba kita atur time relative-nya. Nah, mungkin ini jadi kurang lebih seperti sinyal persegi ya. Nah, bentuk sinyal seperti ini. Ini untuk measure-nya, silahkan dicatat dan dicantumkan ke dalam blanko. Oke. Ini saya stop. Silahkan jika ingin mengcapture gambar versi full-nya, silahkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal yang terrepresentasikan setelah melalui proses clocking, yaitu pada TP10. Kita akan lihat bagaimana bentuk sinyalnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, melihat bagaimana bentuk grafik yang muncul ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebentar nih ada. Nah, ini kita measure terlebih dahulu. Nah, didapatkan grafik kurang lebih seperti ini. Ini merupakan hasil measure-nya atau pengukurannya. Silahkan dicatat. Ini setelah melalui proses clocking ya. Nah, ketika kita matikan measure-nya, kita stop. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Silahkan dicatat dan dimasukkan ke dalam blanko. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal yang direpresentasikan dari pada saatnya ya, sebelum dilakukan setelah dia melalui proses clock, dan dia ini akan bakal masuk ke shift register ini ya. Kita akan lihat di TP12 bagaimana bentuk sinyalnya. Baik, bentuk sinyal kurang lebih seperti ini. Saya tampilkan measure-nya atau pengukurannya. Silahkan dicatat dan dimasukkan ke dalam blanko. Ya, ini measure-nya, silahkan dicatat. Kita pause, kita matikan measure-nya, kita atur posisinya. Sebentar. Oke ya. Silahkan dicatat jika ingin mengcapture versi sinyal full-nya. Ini jika ingin melihat measure-nya atau pengukurannya. Oke. Ini merupakan hasil dari TP12. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bagaimana bentuk sinyal yang direpresentasikan dari TP14 hingga 17. Kita akan menggunakan dua buah probe yang kita miliki. Pertama kita hubungkan dulu pada TP14 untuk probe yang pertama atau pada probe yang channel 1. Nah, selanjutnya kita hubungkan probe yang channel 2 ini ke TP15. Kita pastikan untuk tidak saling bersentuhan keduanya. Oke, kita lihat sekarang. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk sinyalnya. Kita run terlebih dahulu, kita aktifkan kedua channelnya, kita atur volt per diff-nya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk measure-nya. Oke, measure-nya kita tahan terlebih dahulu. Bentar ya. Oke, measure-nya. Ya. Ini terlihat jelas. Ya. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Ini tampilan untuk yang channel satunya saja. Ya, measure-nya kita pause terlebih dahulu. Sebentar, kita run-kan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan
sinyalnya. Ya, silahkan jika yang di capture. Dan ini untuk yang channel 2-nya. Channel 2-nya ya. Nah, di channel 2-nya. Silahkan jika ingin di capture atau di screenshot. Dan ini untuk measure-nya. Oke, kita coba aktifkan. Nah. Oke, silahkan jika ingin di capture terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran bagaimana bentuk sinyal yang direpresentasikan dari TP16 dan 17 ya. Kita lepas lebih dahulu, kita kaitkan prop yang pertama pada TP16 dan prop yang kedua ini pada TP17 atau TP terakhir pada shift register. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk sinyal yang direpresentasikan. Oke, kita aktifkan kedua channel terlebih dahulu. Kita atur. Oke ya. Nah, oke, ini measure untuk TP1 ya. Silahkan jika ingin dicatat. Sedangkan ini measure untuk TP2-nya. Silahkan jika ingin dicatat. Dan ini hasil sinyal keduanya. Saya coba pause. Ya, sinyal kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal terrepresentasikan dari TP13 ini ya. Kita ambil salah satu propnya, kita kaitkan pada TP13 seperti ini. Nah, ini TP13 ini sebenarnya bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk sinyal clock pada latch ya, karena sinyal ini kan clocknya, ini clock dia masuk ke counter. Nah, dari sini kan dia ada sinyal yang ditujukan kepada latch ini sebagai nilai clocknya. Kita akan lihat bagaimana bentuknya. Oke, kita run osiloskopnya. Channel 2-nya kita nonaktifkan. Ya. Kurang lebih bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Kita atur volt per diff-nya. Oke, ini nampaknya udah tepat ya. Nah, kurang lebih untuk sinyalnya seperti ini. Oke, ini kalau ingin melihat measure-nya atau pengukurannya, silahkan dicatat. Oke, kemudian ini untuk keadaan sinyal full-nya ya. Saya akan pause. Oke. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana bentuk sinyal yang ditunjukkan pada TP18 ya. Nah, sebenarnya di TP18 ini kita udah mulai dapat nih harusnya bagaimana bentuk sinyal akhir kita gitu tuh, atau sinyal analognya. Oke, ini merupakan bentuk sinyal yang direpresentasikan dari TP18 tadi ya. Jadi TP18 ini kita sebenarnya udah dapat nih bagaimana bentuk sinyal analog inputnya gitu tuh. Udah dapat, cuman karena dia masih banyak masih belum ngebentuk sinyal sinusoidal sempurna gitu ya. Akhirnya kita harus lakuin satu proses lagi, yaitu decoder. Nah, ini tampilannya dan ini ada measure-nya, silakan jika ingin dicatat. Kemudian ini untuk tampilan tanpa measurement-nya, silakan jika ingin dicatat. Pastikan dicantumkan dalam belangko ya untuk bentuk grafiknya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana bentuk sinyal yang direpresentasikan dari analog out ini ya, atau sinyal keluaran analognya. Kita coba pakai bantuan satu buah kabel prop ya untuk memastikannya. Seperti ini. Oke. Ya. Seperti itu. Baik, kita coba jalankan. Nah, kurang lebih sinyal yang ditampilkan adalah seperti ini. Ya, memang masih belum terlalu sempurna ya. Tapi itu sinyal yang kita dapatkan. Coba kalau misalkan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sinyal yang didapatkannya. Memang sinyal yang didapatkan ini nggak 100% sempurna, mirip dengan sinusoidal inputnya ya memang, karena memang tentu pasti bakal ada cacat ya
ketika kita melakukan proses sampling dan kita kembalikan lagi nilai ke bentuk awal. Itu seperti itu. Volt per display coba kita naikkan. Oke. Nah, ini ya. Dia masih terdapat banyak riak kayak di sini ya. Silahkan dicatat, ini ada measurement-nya juga. Kita coba pause, kita tampilkan sinyal full-nya. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita bandingkan bagaimana perbandingan antara nilai input dengan nilai output-nya. Maksudnya adalah bagaimana bentuk sinyal sinusoidal aslinya ya. Maksudnya sinyal sinusoidal input-nya itu yang dari analog in ini kita bandingkan dengan nilai yang didapatkan dari analog out ini. Kita coba jalankan pada osiloskopnya, kita aktifkan kedua channelnya. Ya, memang terjadi cukup banyak perbedaan ya. Oke. CH2-nya auto set. Oke. Sekarang ini measurement-nya, coba kita matikan terlebih dahulu channel satunya. Ini kita jadikan AC couplingnya coba ya. Nah, oke ya, di sini merupakan bentuk tampilan sinyalnya ya. Ini kita menggunakan, oh ini masih 5 volt. Oh sorry. Coba kita jadikan 500 volt. Nah, tampilannya seperti ini. Ini channel satunya. Kita atur supaya terlihat keduanya. Nah, tampilannya kurang lebih jadi seperti ini. Nah, ini untuk measurement dari channel 2-nya. Oke ya, silakan dicatat atau di screenshot bentar biar fokus gambarnya. Oke, silakan dicatat atau di screenshot, dimasukkan ke dalam belangko. Ya. Selanjutnya ini merupakan representasi sinyal dari channel 1 atau keluaran tadi. Nah, ini measure-nya silakan dicatat dan dimasukkan ke dalam belangko. Baik, dengan demikian praktikum pada unit 8 atau unit terakhir pada modul dasar telekomunikasi ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengikuti rangkaian praktikum dari unit 1 hingga unit 8 di Laboratorium Telekomunikasi dan Komputer ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan demikian mungkin praktikum ini berakhir. Saya di sini mewakili teman-teman asisten Laboratorium Telekomunikasi meminta maaf jika terdapat kesalahan selama praktikum maupun pembuatan video. Kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.